Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik lagi tentunya di Leo Ikal Sharing. Kali ini teman-teman seperti biasa kita bakal sharing tentang suatu hal yang mudah-mudahan bisa diambil hal baiknya oleh teman-teman semua. Kali ini kita akan berbicara tentang yang namanya menghargai sebuah proses. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang saat ini mungkin sebagai salah satu pekerja kreatif pernah mengalami hal seperti ini. Misalkan nih, ambil kita contoh sebagai penulis. Teman-teman sudah menulis 1 tahun terakhir ini gitu kan. Kemudian teman-teman mencoba ingin mempublikasikan karya, tapi ternyata karya tersebut tidak boom ataupun bisa dibilang tidak wow gitu kan, dari di luar dari ekspektasi yang kita bangun sebelumnya gitu kan. Kita sudah kerja 1 tahun ke belakang tapi hasilnya ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu terjadi teman-teman kepada kita karena pekerja kreatif itu tidak seperti pekerja kantoran ataupun seorang pegawai gitu kan, yang setiap bulan itu sudah pasti ada pemasukannya. Tapi kalau pekerja kreatif ya dia itu hidup dari karyanya itu gitu. Ini juga berlaku buat teman-teman di dunia musik gitu kan, mungkin juga di dunia ilustrator, di dunia yang suka bikin komik gitu kan, desain grafis dan yang lainnya, yang hanya mengandalkan ya karya itu gitu. Karya itu disukai atau tidak, dinikmati atau tidak oleh banyak orang. Semakin banyak, biasanya kan semakin banyak gitu kan yang dinikmati misalkan penulis, nah royaltinya juga akan semakin besar gitu. Tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa kerja keras kita selama 1 tahun bahkan atau mungkin 2 tahun, mungkin lebih gitu kan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, terus bagaimana gitu kan? Nah, untuk menyikapi hal seperti itu teman-teman ya, mungkin saat ini teman-teman ngerasain hal yang sama gitu kan, yang seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi teman-teman harus menjadi seorang pekerja kreatif yang tahan banting dan terus konsisten dengan apa yang teman-teman kerjakan gitu kan. Itu sia-sia nggak sih sebenarnya 2 tahun ataupun mungkin 5 tahun ke belakang gitu kan, sia-sia nggak sih? Tentunya tidak teman-teman ya, karena di dalamnya gitu kan itu tidak nol besar gitu, tapi dari situ kita bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai karya kita. Karena mungkin karya kita masih jelek banget bahkan gitu kan, tapi karena itulah kita belajar, oh ternyata seperti ini tuh ternyata tidak laku, ternyata seperti ini banyak orang yang tidak suka gitu kan, ataupun ternyata jangkauannya kurang luas atau gimana gitu kan strateginya. Jadi kita bisa belajar dari hal itu. Jadi nggak nol besar gitu. Walaupun contohnya seperti ini, seperti saya gitu kan, bikin video seperti ini. Ya mungkin tidak ada yang nonton gitu kan, atau yang nonton sedikit. Nggak ada sia-sia kok. Saya tetap belajar. Saya tetap misalkan dapat input nih seperti ini gitu kan, ketika saya perlu ilmu ataupun perlu semangat gitu kan, saya bisa muter video ini lagi ya untuk diri saya sendiri minimal gitu kan. Kita lebih menghargai diri kita sendiri, menghargai karya kita gitu. Itu sih intinya. Pun buat teman-teman yang sudah bergelut puluhan tahun di bidang kreatif tapi hasilnya masih tetap sama, ya itu tetap kehidupan. Kita bisa menjadikan itu spesial teman-teman. Jadi istilahnya tuh dibalik itu semua ya tadi itu ada proses belajar yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Kita dituntut untuk istilahnya beradaptasi mungkin dengan hal-hal yang baru, beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan hal-hal lainnya, yang sehingga karya kita yang tadinya mungkin jelek banget bisa menjadi bagus banget. Jadi intinya teman-teman ya, melalui video kali ini ataupun Ikal Sharing kali ini teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman terutama pekerja kreatif, jangan berkecil hati, terus belajar, terus berproses, hargai diri, hargai karya diri. Siapa tahu esok lusa karya teman-teman yang saat ini bisa dibilang belum maksimal, belum
bagus gitu kan, tapi karyanya nanti bisa dinikmati oleh orang di seluruh dunia gitu kan. Wow. Yang penting tadi tuh mau berproses, mau terus belajar. Terima kasih teman-teman ya. Video singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan insight, bisa memberikan motivasi terutama buat teman-teman yang saat ini merasakan hal yang seperti itu gitu kan. Wah, sudah di apa ya istilahnya tuh, sudah berjuang banyak tapi belum bisa memberikan apa ya dampak yang banyak. Tapi ternyata kalau kita mau ngambil sisi positifnya, dampak itu bisa banyak dari diri kita sendiri, karena bukan hanya ukuran uang saja teman-teman ya. Karya itu ukurannya bisa dari dampak ataupun manfaat yang ada dari karya itu. Manfaat itu bisa untuk diri kita sendiri maupun untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman ya. Tetap stay tune tentunya di channel Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.